Partai Nagro Aceh kembali mendapatkan nomor urut 18 dalam pemilihan legislatif tahun 2024. Mungkin bisa kalau memegang biar supaya tahu. Ketua sama sekjen. Berdua sama sekjen, Pak. Mantap. Sama Pak Sekjen. Ya. Oke. Satu dua. Oke, Tahun 2024. Nah, berikutnya Ketua Umum akan menyampaikan beberapa hal menyangkut tentang launching penerimaan pendaftaran caleg bakal calon legislatif anggota DPRK dan DPRA dari Partai Nagro Aceh. Pada kali itu Ketua Umum langsung dilakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diperpanjang usia hingga kita dapat melaksanakan acara ini. Salam dan salam mari kita sanjungkan ke hadirat penghulu alam, penghulu Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Sekjen TPP PNA, Bendahara Ketua dan Wakil Sekjen di seluruh Aceh. Yang saya hormati Ketua DPW yang hadir di sini. Yang saya hormati semua anggota PNA yang hadir dan yang saya hormati wartawan sekalian. Penerimaan baik untuk DPRA maupun DPRK menghadapi pemilihan umum legislatif tahun 2024, Dewan Pimpinan Pusat Partai Nagro Aceh dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Wacana penerapan sistem pemilihan umum tahun 2024, Partai Nagro Aceh berharap masih menggunakan sistem proporsional terbuka. Karena selain mencegah oligarki partai politik, juga untuk menjaga seseorang yang terpilih mengakar ke rakyat dan bukan dekat dengan pimpinan partai politik. Memang ada yang mengkritik bahwa sistem proporsional terbuka mengakibatkan biaya politik tinggi karena persaingan antar calon di dalam partai politik, bahkan ada yang mengaitkannya dengan politik uang. PNA menilai bahwa politik uang tersebut tidaklah berasal dari sistem pemilu, tapi justru pada budaya politik masyarakat dan elit kita sekarang ini. Kita mengajak, mari dalam kampanye nanti sama-sama kita menjelaskan bahwa memberi uang dan menerima uang itu termasuk suap. Suap dalam agama Islam tidak dibolehkan. Jangan gara-gara uang 200.000 menjadi gugur di kita. Ini yang masih belum dipahami oleh rakyat kita, padahal mudah sekali memahaminya. 2. Partai Nagro Aceh mulai hari ini Kamis tanggal 19 Januari 2023 membuka secara resmi pendaftaran bakal calon legislatif baik untuk DPRA maupun DPRK
melalui launching penerimaan pendaftaran Bacalek hari ini, PNA mengajak putra-putri terbaik Aceh untuk menjadi calon legislatif DPR Aceh dan DPRK dari Partai Nagro Aceh. Yang ketiga, perputaran bakal calon anggota legislatif Partai Nagro Aceh secara khusus membuat peraturan organisasi nomor 5 tahun 2023 tentang tata cara pencalonan anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Partai Nagro Aceh tahun 2024. Peraturan Partai Nagro Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan petunjuk kepada pengurus partai dalam merekrut, mengklarifikasi, memverifikasi, memonitor dan mengevaluasi bakal calon legislatif untuk menghasilkan calon legislatif yang baik dan berkualitas dan mampu memperjuangkan visi serta misi PNA dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat memperoleh dukungan suara masyarakat yang banyak untuk mendapatkan kursi di lembaga legislatif. Keempat, pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPR Aceh di kantor DPP PNA dan akan diterima oleh tim administrasi dan verifikasi pusat dan bakal calon anggota legislatif DPRK di masing-masing kantor DPW PNA Kabupaten Kota dan akan diterima oleh tim administrasi dan verifikasi wilayah sampai dengan tanggal 18 April 2023. Keempat, DPP PNA akan membentuk tim seleksi yang berjumlah 3 orang untuk melakukan fit and proper test Bacalek DPRK dan 5 orang untuk melakukan fit and proper test Bacalek DPR Aceh yang berasal dari unsur DPP PNA yang bukan Bacalek DPR Aceh garis miring DPRK. Akademisi profesional dan perempuan dari DPP PNA yang bukan Bacalek DPR Aceh dan DPRK. Tim seleksi ini akan melakukan wawancara berdasarkan 4 aspek penilaian, yaitu aspek loyalitas, aspek elektabilitas, aspek kapasitas, dan aspek kontribusi. Yang terakhir, PNA mewajibkan seluruh calon anggota legislatif DPR Aceh dan DPRK untuk menandatangani fakta integritas yang akan mengikat anggota legislatif terpilih dengan calon anggota legislatif yang tidak terpilih dan dengan struktur PNA yang ada di masing-masing daerah pemilihannya. Fakta integritas maksud untuk menghindari perlakuan anggota legislatif terpilih kepada calon anggota legislatif yang tidak terpilih dan struktur PNA di masing-masing daerah pemilihannya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan kepada para wartawan untuk pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hanya singkat saja Pak Irwandi, kami ingin tahu ini tadi disampaikan bahwa yang boleh mendaftar sebagai bakal calon dewan DPRA, DPRD atau adalah dari pihak cerdas. Pertanyaan kami, boleh tidak misalnya ada calon dari luar mendaftar melalui PNA? Bukan karena itu. Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua Umum,
Yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, saya dari survei ini dari media Kabar Aktual. Mungkin pertama Pak Ketum, kami ingin mendapatkan statement dari Pak Ketum dan mungkin juga para ketua DPW barangkali. Kira-kira target perolehan kursi di PRA untuk PNA untuk periode kedepannya berapa target ya, kita banding periode yang sekarang berapa ditargetkan. Kemudian juga untuk kabupaten kota, misalnya sekarang ada kabupaten kota yang masih minim kursi PNA. Nah, bagaimana target di pemilu ke depan? Yang kedua, Pak Ketum, dua aja nih. Kalau kita melihat carut marut politik Aceh, lebih-lebih dengan nuansa kepemimpinan pejabat gubernur sekarang, barangkali partai lokal harus punya satu tawaran tertentu di dalam membenahi perpolitikan dan pemimpinan daerah. Kami ingin dengar apa tagline atau apa isu-isu yang akan dijual oleh PNA di dalam pemilu 2020. Kalau dulu kita kenal Pak Irwandi itu sebagai OJKA dan sebagainya, ya kan? Nah, ke depan ini kira-kira apa yang akan dijual oleh PNA untuk merebut simpati masyarakat? Sekira itu Pak, dua hal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Target Partai Aceh baik di DPRA dan DPRK, sebenarnya kita memasang target yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kita tidak mau kembali ke awal 3 kursi, juga tidak mau melonjak terlalu tinggi, buat mungkin. Target yang kita pasang adalah 15 kursi. 15 kursi. DPRK untuk DPRK itu nggak bisa disamaratakan karena ada hal yang membuat saya bingung. Waktu pemilihan saya sebagai gubernur dulu, Bintang Timur, Bener Mulia dan Lulus Aceh Tenggara itu full support ke saya. Waktu pemilihan partai, jadi malah tidak ada kursi. Jadi demikian kira-kira gambarannya. Saya tidak mengharap kabupaten kota sama semua, tapi minimum ada kursi dan kalau bukan ketua wakil ketua. Saya harapkan ketua semuanya, tapi tidak mungkin. Yang kedua tentang apa yang kita usung, isu apa yang kita bawa. Isu tidak diolah, dia bisa sebenarnya kita melempar isu. Isu JKA udah cukup sebenarnya. JKA itu diabadikan dan ya anak yatim juga tetap dipertahankan. Itu pun udah cukup. Belum lagi yang lain. Ya kita berdoa. Terima kasih Pak Ketum, Pak Miswar dan pengurus semuanya. Saya Yuni Pak dari Harian dan Aceh. Saya satu aja Pak, bahwa PNA ini sudah kembali disahkan kemarin oleh KPU ya, bahwa sebagai salah satu partai lokal nomor urut 18. Yang ingin saya tanyakan bahwa masih ada yang belum terselesaikan ini Pak. Pertama soal pengurus kita yang sudah dianggap di luar itu, artinya ketika juga ada 2 orang misalnya anggota kita yang tempatkan di DPRA. Nah, sejauh mana sekarang ini langkah yang
diambil oleh ketua umum terhadap dua anggota DPR yang dinilai sudah di luar sistem. Nah, ini kembali kepada PNA sendiri sehingga itu bisa clear dalam pengurusan ini, Pak. Kita melihat kemarin bahwa ada juga terjadi secara internal konflik di dalam, makanya kami melihat bahwa apa langkah yang dilakukan untuk dua anggota DPR ini, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sistem politik di DPR memang sedikit aneh. Sudah kita ajukan PAW, tapi tidak dibaca pun oleh ketua umum. Gak apa-apa, kita tetap mengajukan PAW. Terserah ketua umum mau menandatangani atau tidak. Tapi untuk PNA ada klausul khusus yang disediakan oleh hukum, bukan PNA aja semua. Kalau dalam waktu tertentu tidak mendapat tanggapan mengenai surat yang diajukan, boleh menggugat. Nah, itu belum kami lakukan. Jangan sampai kamu lakukan itu. Kita masih berharap prosesnya alamiah, biar lama mungkin apa-apa. Sudah dilayangkan surat, Pak. Sudah dilayangkan surat ke DPRA. Surat PAW? Ya. PAW sudah lama. Jadi tinggal nunggu aja, Pak. Ya, Tinggal menunggu aja. menunggu aja, tapi nggak boleh terlalu lama ya. Nggak boleh sampai habis masa. Terima kasih, Pak. Bakal calon DPRA maupun DPRK. Tapi di satu sisi dari pengurus ada yang mencalonkan pencalonan yang keluar dari lingkaran partai. Kita ingin mendengarkan jawaban dari partai saja nih terkait sikap Kak Darwati yang memilih untuk maju DPD, sementara kita sedang membutuhkan sosok-sosok untuk maju DPRA ataupun DPRK. Itu saja mungkin jawaban dari partai karena sama ini belum ada gitu. Terima kasih. Yang menyangkut isu Darwati kami mengajukan pengunduran diri dari PNA dan maju ke DPD, caleg DPD. Itu dapat saya katakan terlalu prematur. Mengundurkan diri, saya belum pernah melihat ada surat pengunduran diri dari DPD PNA. Nah, kalau ada surat pengunduran diri, mungkin saya baca duluan. Nah, mengenai maju ke DPD RI, itu secara omongan sah-sah saja, tapi secara kelakuan belum tentu. Itu. DPRA dan DPRK untuk 2024 ini, Pak. Itu aja, Pak. Keterwakilan perempuan. Untuk sebagai calon apa? Dari partai, Pak. Partai. Iya. 20%, 30%. Sudah ada 30%? Sudah ada itu. Sudah ada 30% dan untuk baca dek nggak ada keturunan ya untuk pengurusnya. Pak Ketua, Pak Darwati. Satu lagi saya ada tambahan. Kami juga ingin sedikit tahu bagaimana strategi dari PNA untuk memundangkan caleg maupun pemilu 2024. Strategi PNA untuk memundangkan pemilu, memenangkan pemilu,
ya juga para calegnya, bagaimana caranya? Ada nggak strategi khusus? Tidak ada strategi khusus. Strategi semua strategi semua sama. Semua partai juga mengikuti strategi itu. Yaitu dengan menempatkan caleg kita yang capable dan yang komunikatif dan yang capable termasuk capable dalam pendanaan. Tidak berarti harus menyogok rakyat, tidak seperti itu. Tapi pendanaan maksud adalah menyediakan kelengkapan kampanye dan lagi capable dan mahal selama ini telah bekerja untuk masyarakat. Begitu saya kira. Saya kira semua ini digunakan oleh partai-partai lain juga.